Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayuda, gue latih PN ready sernadi apaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida Adi. Saya Fitratul Kamelia Rahma Febiani. Di sini kami akan mempresentasikan tugas geografi yang berjudul apa itu yang dimaksud vokalisme, yang akan dibawakan oleh Nuraida Adi dan Zulfia dan saya. Yang pertama, apa itu yang dimaksud vulkanisme? Vulkanisme adalah peristiwa alam yang berkaitan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi yang menyebabkan terjadinya letusan gunung api. Vulkanisme terjadi karena adanya aktivitas tektonik di dalam perut bumi yang menyebabkan retakan pada permukaan bumi. Magma yang bergerak naik ke permukaan bumi akan berubah menjadi lava. Vulkanisme adalah fenomena meletusnya bantuan cair ke permukaan bumi atau planet atau bulan permukaan padat, di mana lava piroklastis dan gas vulkanik meletus melalui celah di permukaan yang disebut ventilasi. Dan presentasi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Nuraida Adi. Gejala apa sih? Gejala apa sih? Aduh, lebih baik. Apa sih? Aduh. Gejala vulkanisme. Peristiwa vulkanisme memiliki segala yang dapat diamati oleh GAIS, yakni gejala sebelum terjadi pravulkanisme dan gejala sudah terjadinya vulkanisme. Vulkanisme. 1. Gejala pravulkanisme, sering terjadi gempa. 2. Gejala pravulkanisme, peningkatan temperatur di sekitar kawah. 3. Gejala pravulkanisme, banyak sumber air mengering. 4. Gejala pravulkanisme, terdengar gemuruh dari dalam gunung, hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul sering api selesai meletus adalah 5. Gejala pasca vulkanisme, munculnya sumber air panas atau geysar. Gejala pasca vulkanisme, munculnya sumber gas atau ekhalasi seperti balerang. 7. Gejala pasca vulkanisme, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. 8. Gejala pasca vulkanisme, tidak ada gejala tekanan magma. Erupsi gunung api. Erupsi adalah proses keluarnya magma dari perut bumi. Dengan kata lain, erupsi itu terjadi ketika suatu gunung api meletus. Erupsi atau letusan gunung api berdasarkan kekuatannya ada 5 macam ya guys, yaitu yang berupa ledakan, eksplosif, dan berupa lelehan, efosis. Erupsi eksplosif adalah erupsi dengan tekanan yang sangat kuat hingga menghasilkan letusan yang besar atau ledakan. Ini karena magma di bawah gunung memiliki kandungan gas yang sangat tinggi sehingga memiliki tekanan yang tinggi dan menghasilkan ledakan besar yang biasanya hanya 1 kali. Kalau erupsi efosis adalah erupsi dengan tekanan yang kecil sehingga hanya berupa lelehan yang keluar. Ini terjadi karena magma di dalam bersifat basah dan memiliki kandungan gas yang sedikit ya guys. Jadi biasanya erupsi tipe ini tidak menghasilkan ledakan yang dahsyat karena 2 tipe erupsi ini gunung-gunung api yang terbesar di bumi memiliki bentuk yang berbeda. Loh guys, secara umum ada 3 jenis gunung api yang perlu kamu ketahui, yaitu gunung api, barisai, maar, dan strato. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Zulfia. Bentuk gunung api. 1. Gunung api maar. Gunung api ini berbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar.
besar. Contoh gunung api di Indonesia dengan bentuk ini adalah Gunung Lamongan dan Gunung Dieng, dua gunung api perisai. Sesuai namanya, gunung api perisai adalah gunung yang bentuknya relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif karena magma yang keluar sangat cair. Gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Gunung api tipe ini tidak ditemukan di Indonesia, ya guys, melainkan di negara lain. Contohnya seperti Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea di Hawaii. Bentuk gunung api. 3. Gunung api kerucut. Gunung api kerucut atau biasa juga disebut strato merupakan bentuk gunung api yang paling umum di Indonesia. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif dan efusif. Tumpukan magma yang bergantian dari letusan dan lelehan mengendap semakin tinggi seiring perjalanan waktu. Inilah yang menyebabkan dinding kawah dari gunung jenis ini memiliki batuan beku yang berlapis-lapis. Beberapa gunung api Indonesia dengan bentuk ini antara lain adalah Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Pangrango. Gunung Semeru dan Gunung Raung yang sebelumnya aku bahas juga masuk pada kategori ini ya guys. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Mari. Everybody asking how we doing, say we good.